Sejarah manusia dipenuhi dengan kisah-kisah kerajaan yang berkuasa dan wilayah yang luas. Beberapa di antaranya bahkan mengubah jalannya peradaban. Mari kita telusuri 5 kerajaan terbesar yang pernah ada, termasuk salah satunya dari Indonesia yang mungkin belum banyak Anda ketahui. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Romawi adalah kekuatan yang mendominasi sebagian besar Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Wilayahnya membentang dari Inggris hingga Mesir dan dari Portugal hingga Mesopotamia. Kekaisaran ini terkenal dengan infrastruktur canggihnya, seperti jalan raya, saluran air, dan bangunan-bangunan megah seperti Colosseum dan Pantheon. Selain itu, hukum Romawi menjadi dasar bagi banyak sistem hukum modern di dunia. Kekaisaran Romawi juga memberikan kontribusi besar dalam bidang seni, sastra, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Warisan budaya dan peradaban Romawi masih terasa hingga kini. Keruntuhan Kekaisaran Romawi merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Beberapa penyebab utama meliputi ketidakstabilan politik, korupsi, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Serangan dari suku-suku barbar juga melemahkan kekaisaran dari luar. Selain itu, wilayahnya yang terlalu luas membuat sulit untuk dikendalikan secara efektif. Perpecahan internal dan perang saudara juga menjadi faktor yang signifikan. Pada akhirnya, Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada tahun 476 Masehi setelah digulingkan oleh pemimpin barbar Odoacer. Namun, warisan dan pengaruhnya tetap hidup dan terus mempengaruhi peradaban dunia hingga hari ini. Kekaisaran Mongol, yang didirikan oleh Genghis Khan pada abad ke-13, adalah salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia. Wilayahnya membentang dari Asia Timur hingga Eropa Timur, mencakup sebagian besar wilayah Asia Tengah, Tiongkok, Rusia, dan Timur Tengah. Kekaisaran ini terkenal dengan kekuatan militernya yang tangguh, strategi perang yang inovatif, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat wilayah yang ditaklukkan. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Mongol menguasai wilayah yang luas dengan populasi lebih dari 100 juta orang. Namun, setelah kematian Kubilai Khan pada tahun 1294, kekaisaran ini mulai mengalami kemunduran. Faktor-faktor seperti perebutan kekuasaan di antara para pemimpin Mongol, pemberontakan di wilayah-wilayah yang ditaklukkan, dan wabah penyakit seperti Black Death melemahkan kekaisaran. Selain itu, perpecahan internal dan kesulitan dalam mempertahankan wilayah yang luas juga berkontribusi pada keruntuhan Kekaisaran Mongol pada abad ke-14. Meskipun demikian, warisan Kekaisaran Mongol tetap hidup dalam sejarah, terutama dalam hal inovasi militer, pertukaran budaya, dan penyebaran teknologi. Imperium Britania adalah negara kolonial terbesar yang pernah ada. Pada puncak kekuasaannya, ia memerintah seperempat wilayah dan sepertiga populasi dunia, dan wilayahnya meliputi sekitar 35,5 juta kilometer persegi. Kekuasaan Inggris di tanah koloni mereka didasarkan pada kekuatan angkatan laut mereka, yang memungkinkan Inggris untuk menguasai rute perdagangan dan memproyeksikan kekuatan di seluruh dunia. Inggris juga memiliki ekonomi industri yang kuat, yang memungkinkannya
untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja dari tanah koloninya. Namun, Imperium Britania akhirnya runtuh karena sejumlah faktor, salah satu faktornya adalah kebangkitan nasionalisme di tanah-tanah jajahan. Ketika orang-orang di tanah jajahan menjadi lebih sadar akan identitas mereka sendiri dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, mereka mulai menuntut kemerdekaan dari Inggris. Faktor lainnya adalah melemahnya ekonomi Inggris setelah Perang Dunia II. Perang tersebut menghancurkan Inggris dan menghabiskan banyak sumber dayanya. Akibatnya, Inggris tidak lagi mampu mempertahankan kekuasaannya atas tanah-tanah jajahannya. Dinasti Qing, dinasti kekaisaran terakhir Tiongkok, mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-18 di bawah pemerintahan Kaisar Qianlong. Wilayah kekuasaannya meluas hingga meliputi Tiongkok modern, Taiwan, Mongolia, dan sebagian Asia Tengah. Pada masa ini, ekonomi mengalami pertumbuhan pesat, seni dan budaya berkembang pesat, dan populasi meningkat signifikan. Dinasti Qing juga berhasil menekan pemberontakan internal dan mempertahankan stabilitas politik. Namun di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dinasti Qing menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan keruntuhannya. Korupsi merajalela di kalangan pejabat istana, kesenjangan sosial semakin melebar, dan bencana alam sering terjadi. Selain itu, tekanan dari bangsa-bangsa barat yang memaksa Tiongkok membuka diri terhadap perdagangan dan pengaruh asing melemahkan kedaulatan dan kepercayaan diri dinasti Qing. Pemberontakan seperti pemberontakan Taiping dan pemberontakan Boxer juga mengguncang kestabilan negara. Puncaknya, Revolusi Xinhai pada tahun 1911 yang dipimpin oleh Sun Yat-sen berhasil menggulingkan dinasti Qing dan mengakhiri sistem kekaisaran di Tiongkok. Kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara, Kerajaan Majapahit, mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan patihnya, Gajah Mada. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Majapahit meluas hingga mencakup hampir seluruh Nusantara, bahkan mencapai wilayah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kekuatan Majapahit tidak hanya terletak pada kekuatan militernya, tetapi juga pada kemampuan ekonominya yang didukung oleh perdagangan dan pertanian yang maju. Sektor perdagangan maju karena didukung oleh posisi geografisnya. Majapahit memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Canggu, Gresik, Tuban, dan Surabaya. Pelabuhan-pelabuhan ini berperan sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389, Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Faktor-faktor internal seperti perebutan kekuasaan dan perang saudara melemahkan kerajaan dari dalam. Selain itu, faktor eksternal seperti munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah pesisir utara Jawa juga memberikan tekanan pada Majapahit. Serangan dari Kerajaan Demak pada abad ke-16 menjadi pukulan telak bagi Majapahit, menandai keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara ini. Meskipun mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh, Kerajaan Majapahit meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang sangat berharga. Candi-candi megah seperti Candi Penataran dan Candi Trowulan, serta karya sastra seperti Negara Kertagama dan Pararaton, menjadi bukti kebesaran Majapahit di masa lalu. Warisan ini terus hidup dan menjadi bagian penting dari identitas budaya Indonesia.